Halo teman-teman, Jembatan Crimea memiliki panjang 17 km, dengan biaya konstruksi lebih dari 3,6 miliar dolar, dan termasuk jalan raya dan jalur kereta api yang menghubungkan daratan Rusia dengan semenanjung Crimea. Sangat penting bagi Moskow untuk menegaskan kedaulatannya atas semenanjung Crimea, setelah pencaplokannya. Selain itu menjadi jalur kehidupan dalam persediaan dan logistik, sejak perang pecah. Seperti yang kita semua tahu, Ukraina ingin memulihkan perbatasan pada tahun 1991, dan sekarang ingin mendapatkan keuntungan dalam perang. Jadi mengapa mereka tidak menghancurkan jembatan itu? Kami akan sampai pada alasan, mencari nilai, di bawah ini. Pertama, mudah diucapkan, tetapi sangat sulit dilakukan. Meski Ukraina telah mengancam akan merobohkan jembatan tersebut, setidaknya belasan kali sejak perang pecah. Namun, mereka mengalami dilema senjata. Hingga saat ini, Amerika Serikat telah menyediakan 16 sistem roket High Mobility HIMARS dengan jangkauan 92 km. Hal ini memungkinkan Ukraina untuk menyerang target jarak jauh di luar garis depan. Tapi itu tidak cukup. Jarak terdekat dari posisi yang mereka kuasai ke jembatan Crimea adalah sekitar 277 km. Sistem HIMARS tidak dapat mencapai sana. Baru-baru ini, Ukraina telah meminta Amerika Serikat untuk mengirim lebih banyak sistem rudal ATACMS dengan jangkauan 300 km. Namun, pihak Washington sedang mempertimbangkan, karena senjata ini dapat membantu Kiev mencapai target di dalam Rusia. AS tidak ingin mengambil tanggung jawab politik untuk itu. Selain itu, Rusia telah memberikan garis merah. Jika AS mengirim senjata jarak jauh, maka itu akan menjadi pihak yang sebenarnya dalam perang. Dan Moskow akan mengambil tindakan sebagai tanggapan. Dengan demikian, rencana penggunaan artileri tidak dapat dilaksanakan. Bagaimana dengan angkatan laut? Ini 100 kali lebih sulit. Kapal perang Ukraina berlabuh di pangkalan Odessa, sekitar 468 km dari jembatan Crimea. Jika mereka ingin datang, mereka harus mengalahkan tentara Rusia di Sevastopol. Laut Hitam sekarang berada di bawah kendali Rusia. Dengan kekuatan yang lebih lemah, Ukraina tidak ingin mempersulit dirinya sendiri, yang terbaik adalah tidak memilih opsi serangan laut. Bahkan angkatan udara sangat sulit. Karena posisinya yang penting, Rusia telah mengatur sistem pertahanan udara yang cukup kokoh di sekitar jembatan. Dikatakan bahwa itu telah menjadi salah satu tempat yang paling tidak dapat diakses saat ini. Beberapa senjata yang disiapkan meliputi kompleks rudal S-400, susunan pesawat Sukhoi Su-30 dan sistem radar pengawasan. Misalnya Ukraina, terlepas dari segalanya, siap berkorban untuk menjalankan misinya. Pertanyaan berikutnya kemudian muncul, apakah tujuan ini sepadan dengan risikonya? Penghancuran jembatan Crimea dapat mempersulit Rusia untuk memasok dan logistik. Tapi itu akan membuat Ukraina kehilangan lebih banyak keuntungan dalam hal lain. Secara khusus, mereka tidak akan dapat menggunakan jembatan untuk mengancam Rusia meninggalkan daratan, jika tidak, Ukraina akan merobohkannya. Ini mirip dengan peristiwa di masa lalu. Selama Perang 6 Hari 1967, Israel mengancam akan menghancurkan bendungan Aswan Mesir jika musuh terus melakukan serangan balik. Ini akan membanjiri lembah Nil, menyebabkan kerusakan ekonomi. Israel menggunakan pesawat pengebom, tetapi malah menuangkan ket ke bendungan sebagai peringatan. Taktik ini berhasil saat itu. Ukraina dapat sepenuhnya menerapkan ancaman yang sama. Baru-baru ini, mereka telah mendekati semenanjung Crimea dan menyerbu pangkalan udara Saki Rusia. Itu membuat ancaman mereka untuk merobohkan jembatan menjadi kenyataan. Setiap hari, jembatan Crimea memiliki sekitar 15.000 kendaraan yang melakukan perjalanan dari Rusia ke semenanjung. Jika proses ini terganggu, maka akan menyebabkan kerusakan komersial dan logistik yang signifikan antara kedua belah pihak. Kedua, setelah Rusia dan Ukraina berjuang sampai kelelahan, mereka pasti harus duduk di meja perundingan dengan damai. Dengan asumsi batas zona kontrol terakhir sama seperti sekarang, jika Ukraina meruntuhkan jembatan, menyebabkan kerusakan ekonomi ke Rusia, ia tidak akan dapat menuntut konsesi dari sisi lain. Tujuan reklamasi wilayah pada tahun 1991 tidak hanya gagal, tetapi juga bisa kehilangan lebih banyak. Oleh karena itu, alih-alih berpikir untuk meruntuhkan jembatan yang berisiko, mereka harus fokus pada target lain yang lebih mudah. Untuk mendorong pasukan Rusia keluar dari area kendali. Pada saat itu, dalam posisi menang, lebih mudah bagi mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Dalam perang, pengekangan adalah hal biasa ketika kedua belah pihak saling berhadapan. Kami akan mengambil contoh. Saat fajar pada hari Natal 1914, sejumlah tentara Jerman naik dari parit mereka, dan mendekati garis sekutu melintasi tanah kosong.
Mereka meneriakkan, "Selamat Natal," dalam bahasa ibu musuh. Pada awalnya, tentara sekutu takut itu adalah tipuan. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Jerman tidak bersenjata, mereka keluar dari parit dan berjabat tangan dengan tentara musuh. Kedua faksi kemudian menandatangani gencatan senjata untuk merayakan Natal. Pengekangan serupa terjadi antara Rusia dan Ukraina setelah beberapa bulan pertempuran. Penyebab spesifik tidak diketahui, tetapi Rusia telah menghentikan serangan langsung ke Kiev. Dan penembakan sangat jarang terjadi di Ukraina Barat. Zona perang terutama terjadi di timur. Kehidupan di barat hampir kembali normal. Dengan asumsi, sementara Rusia menahan diri untuk tidak menyerang, Ukraina bertekad untuk merobohkan jembatan Crimea, segalanya akan berbeda. Tindakan tit for tat akan membawa perang ke tingkat yang baru. Oleh karena itu, Ukraina harus menunjukkan kerjasama diam-diam, yang akan lebih bermanfaat bagi mereka. Selain itu, meskipun merupakan faktor kecil, kami juga perlu menyebutkan, jembatan Crimea membantu menyederhanakan operasi intelijen Barat. Setiap kali Rusia mengirimkan senjata atau peralatan apapun ke Semenanjung, itu dilacak oleh sistem satelit AES. Melalui itu, mereka dapat memperkirakan apa yang akan datang dan memberikan rencana tanggapan untuk Ukraina. Kemungkinan lain, jika Kiev melakukan keajaiban, membalikkan jalannya permainan, mendorong Rusia kembali ke perbatasan pada tahun 2014. Pada saat itu, mereka harus meninggalkan jalan keluar lawan. Jika tidak, reaksi bencana akan terjadi. Pasukan Rusia akan mempertaruhkan nyawa mereka untuk bertarung sampai peluru terakhir. Saat terpojok, tenaga manusia akan meledak. Kerusakan yang ditimbulkan mungkin tidak terukur. Jika Rusia menarik pasukannya dari Crimea, permainan berbalik menguntungkan Ukraina. Dan kedua belah pihak kemungkinan akan datang ke meja perundingan, mengakhiri perang. Setelah beberapa saat, jembatan akan kembali ramai dengan perdagangan dan pariwisata. Oleh karena itu, akan menjadi kepentingan Ukraina untuk menjaga jembatan itu, daripada menghancurkannya. Inilah semua alasan mengapa jembatan Crimea masih berdiri sampai sekarang. Dalam video ini, kami mengandalkan analisis para ahli militer untuk menafsirkan, menjaga pandangan netral, sehingga setiap orang memiliki pandangan yang lebih objektif tentang situasi perang. Jika ada yang kurang, jangan sungkan untuk menambahkan komentar. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.